Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan stek batang jeruk lemon dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali. Tentunya di sini kita menggunakan alat dan bahan yang sederhana pula. Yaitu di sini kita menggunakan bahan dan bumbu dapur sebagai zat perangsang tumbuh yang akan kita gunakan dalam proses stek batang jeruk lemon yang akan kita lakukan ini. Di sini kita akan menggunakan bawang merah sebagai zat perangsang tumbuh untuk merangsang pertumbuhan akar pada batang jeruk lemon yang akan kita stek. Jadi bagaimana caranya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Di sini saya sudah ada melakukan stek batang jeruk lemon, yang mana untuk zat perangsang tumbuhnya di sini saya menggunakan bawang merah. Dan di sini sudah bisa dilihat untuk akarnya sudah mulai tumbuh, dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan bongkar dari stek batang jeruk lemon ini untuk melihat pertumbuhan akarnya. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan akar dari jeruk lemon yang sudah kita stek sebelumnya. Dan di sini sudah bisa terlihat akar yang sudah muncul pada media tanam stek yang sudah kita lakukan. Nah, seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya saya akan bongkar dari hasil stek jeruk lemon yang sudah dilakukan sebelumnya ini. Jadi di sini kita harus membongkarnya secara perlahan agar tidak merusak dari akar jeruk lemon yang sudah tumbuh ini. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan akar dari jeruk lemon yang sudah kita stek sebelumnya ini. Dan alhamdulillah di sini dua-dua sudah tumbuh dan akar yang tumbuh pada batang jeruk lemon ini cukup sangat lebat. Selanjutnya di sini kita bisa memindahkan batang jeruk lemon yang sudah tumbuh ini ke media tanam yang baru. Dan di sini kita akan melakukannya pemindahan ke dalam polybag. Dan untuk melihat lebih jelas dari pertumbuhan akar jeruk lemon ini, di sini kita bisa melakukan perendaman pada air untuk membersihkan media tanam pada batang jeruk lemon ini. Dan bisa dilihat akar yang tumbuh ini cukup sangat lebat. Dan ini nantinya akan kita jadikan sebagai bibit tanaman baru untuk kita melakukan perbanyakan bibit lemon yang ada di sekitar rumah kita. Dan di sini juga saya akan tunjukkan untuk pertumbuhan akar dari batang jeruk lemon yang sudah kita stek sebelumnya. Dan juga cukup sangat lebat dan bisa dilihat lebih lebat dari batang jeruk yang pertama yang sudah kita stek ini. Jadi di sini saya sudah menyediakan polybag yang sudah diisi dengan media tanam. Yang mana media tanam yang digunakan ini adalah campuran dari pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Sekarang kita bisa langsung saja untuk melakukan penanaman jeruk lemon pada polybag yang sudah kita sediakan ini. Jadi itu penanaman jeruk lemon yang sudah kita stek ini sudah selesai kita lakukan. Maka selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan sederhana dari bibit jeruk lemon yang baru saja kita stek ini. Caranya yaitu kita meletakkan bibit lemon ini pada tempat yang teduh sekitar 1-2 minggu. Agar pertumbuhan dari jeruk lemon ini bisa maksimal. Karena tidak terlalu stres kena matahari secara langsung ketika kita baru memindahkannya ke media tanam yang baru ini. Untuk perawatan selanjutnya, kita perlu melakukan penyiraman secara rutin, yaitu bisa kita lakukan pada pagi ataupun sore hari, atau jika kita melihat media tanam pada polybag ini terlihat sudah kering. Jika masih terlihat basah seperti ini, kita tidak perlu melakukan penyiraman. Setelah kita melakukan pemindahan stek batang jeruk lemon yang sudah dilakukan sebelumnya,
Maka di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan stek batang jeruk lemon tersebut agar sahabat bertani buah bisa memahami dan mengaplikasikannya di rumah. Tentunya di sini kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam melakukan stek batang jeruk lemon yang akan kita lakukan ini. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan di sini, yang pertama di sini ada pupuk kandang. Jadi yang perlu diingat di sini yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk membedakan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan tersebut, itu bisa kita lihat dari teksturnya yang sudah gembur. Ini berwarna hitam. Jika dipegang seperti ini terasa dingin, tidak lengket dan tidak berbau seperti kotoran hewan semestinya. Selanjutnya di sini kita menyediakan tanah, yang mana tanah ini merupakan media tanam utama yang akan kita gunakan untuk melakukan seluruh penanaman pada tanaman di sekitar rumah kita. Dan untuk tanah dan pupuk kandang ini kita gunakan perbandingan 1:1. Selanjutnya di sini kita membutuhkan bawang merah. Yang mana bawang merah ini kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh akar pada stek batang jeruk lemon yang akan kita lakukan. Selanjutnya di sini kita membutuhkan air seperlunya. Selanjutnya di sini kita membutuhkan ekstrak bawang putih. Yang mana ekstrak bawang putih ini kita gunakan sebagai penetralisir keadaan media tanam yang akan kita gunakan pada saat melakukan stek batang jeruk lemon yang akan kita lakukan. Selain itu, ekstrak bawang putih ini kita gunakan untuk menghambat pertumbuhan jamur pada media tanam yang bisa mengakibatkan busuknya batang yang akan kita stek sehingga menyebabkan kegagalan pada saat proses penyetekan dilakukan. Dan untuk cendawan atau jamur yang tumbuh pada batang yang kita stek itu biasanya berasal dari pupuk kandang yang kita gunakan sebagai pencampur media tanam yang kita gunakan pada stek batang jeruk lemon yang akan kita lakukan ini. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan wadah botol air mineral dan ini tidak boleh bocor. Kita potong seperlunya saja dan di sini saya menggunakan hanya separuh dari botol air mineral yang ada. Selanjutnya di sini kita menggunakan plastik untuk menyungkup stek yang akan kita lakukan. Oke, sekarang kita langsung saja untuk memilih batang jeruk lemon yang akan kita stek. Oke, jadi inilah calon indukan yang akan kita pilih sebagai batang stek yang akan kita lakukan. Dan perlu dilihat di sini batang yang kita gunakan ini tidak perlu terlalu tua. Kita ambil secukupnya saja untuk kebutuhan stek yang kita lakukan. Setelah kita memilih batang yang akan kita stek, maka di sini kita melakukan pemangkasan dari daun yang ada. Dan di sini kita hanya menyisakan 1-2 dari daun yang tersisa. Kemudian di sini kita tinggalkan hanya separuh saja. Jadi seperti inilah batang stek yang akan kita gunakan. Kemudian pada pangkal batang ini di sini kita kupas sedikit saja. Jadi kita melakukan pengupasan pada pangkal batang seperti ini. Kita kupas sekeliling sedikit saja. Kemudian kita melakukan pengupasan yang kedua. Seperti ini. Selanjutnya kita mempersiapkan media tanam yang sudah kita sediakan. Kita di sini menggunakan bawang merah yang sudah kita sediakan. Kita ambil secukupnya saja. Kemudian untuk bawang merah ini kita potong pada ujungnya sedikit saja. Dan kita oleskan pada batang yang sudah kita kupas ini. Pengolesan yang kita lakukan ini sampai benar-benar batang pada jeruk lemon yang kita stek ini benar-benar basah. Kemudian kita tancapkan seperti ini. Dan kita biarkan selama 2-3 jam. Selanjutnya di sini kita mempersiapkan media tanam yang akan kita gunakan. Aduk sampai merata. Setelah kita aduk sampai merata, kita masukkan ke wadah yang sudah kita sediakan. Dipadatkan secukupnya saja. Seperti ini. Kemudian kita siram dengan ekstrak bawang putih sampai tanah pada media tanam ini lembab. Tetapi sebelum kita menggunakan ekstrak bawang putih ini, di sini kita aduk terlebih dahulu.
kita siramkan pada media tanam sampai media tanam yang kita gunakan ini lembab. Selanjutnya jika media tanam sudah selesai kita buat, maka di sini kita bisa langsung saja melakukan penanaman dari batang yang sudah kita sediakan ini. Kita tanamkan bersama dengan bawangnya. Untuk proses stek batang jeruk lemon sudah selesai kita lakukan, maka di sini kita tinggal melakukan perawatan rutin harian saja. Perawatan yang kita lakukan adalah kita hanya perlu mengkontrol dari keadaan media tanam pada stek batang jeruk lemon yang kita lakukan ini. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat media tanam yang kita gunakan ini, itu untuk penyiramannya tidak boleh terlalu basah, apalagi sampai tanah ataupun media tanam pada media stek ini sampai becek. Karena itu dapat menyebabkan busuknya pangkal batang yang tertanam pada media tanam yang kita gunakan dalam proses stek batang jeruk lemon ini. Selanjutnya kita lakukan penyungkupan pada stek batang jeruk lemon yang kita lakukan ini. Dan untuk melakukan penyungkupan ini harus benar-benar kita lakukan, jangan sampai terjadi kebocoran. Tujuan dilakukannya penyungkupan ini adalah yaitu untuk menjaga media tanam itu agar tetap lembab. Sehingga di sini kita tidak perlu melakukan penyiraman. Dan ini kita letakkan di tempat yang teduh dan diusahakan tempat yang terkena sinar matahari pagi saja. Dan biasanya setelah 2 minggu itu sudah terlihat tumbuhnya tunas pada batang stek yang kita lakukan ini. Dan untuk akar itu sendiri itu biasanya muncul setelah 1-2 bulan sejak dilakukannya penanaman seperti ini. Oke, jadi kita tinggal meletakkan di tempat yang teduh saja. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, usahakan tempat yang kita gunakan untuk meletakkan media stek ini terkena sinar matahari pagi saja. Dan selama proses sungkup seperti ini kita tidak perlu melakukan penyiraman. Seperti itulah cara kita melakukan stek batang jeruk lemon yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pastinya sahabat petani buah dimanapun berada bisa melakukan stek batang jeruk lemon yang baru saja kita lakukan ini. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.